Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Ketemu lagi sama Misulan hari ini di mata pelajaran matematika. Gimana kabarnya hari ini? Misulan harap stay health, tetap sehat, selalu jaga kesehatan. Makan yang cukup, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan tidur larut, jangan terlalu banyak main, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya PAS, penilaian akhir semester. Misulan sedih loh, sedih banget, karena sudah bisa dipastikan 6 bulan ini kita nggak akan ketemu di kelas. Satu semester ini kita nggak ketemu di kelas. Makanya Misulan selalu ngajak kalian, ayo kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholatnya, supaya pandemi ini lekas berlalu. Nah, Misulan sekarang lagi di kelas loh. Misulan sendirian di kelas. Kalian mau lihat? Tuh. Mislan punya meja kursi baru semua yang sudah siap menanti kedatangan kalian, tapi kalian nggak datang-datang. Ya udah, jangan lupa berdoa ya. Oke, hari ini pelajaran matematika kita akan belajar tentang 1 pengukuran panjang, 2 pengukuran berat. Sebenarnya pada dasarnya pengukuran panjang dan pengukuran berat itu sama, caranya sama, intinya sama, hanya nama satuan bakunya aja yang berbeda ya. Dengerin penjelasan Miss Ulan. Kalau belum ngerti diputar-putar lagi videonya. Jangan lupa baca doa dulu sebelum belajar supaya Allah membukakan pikirannya, biar ilmunya masuk, biar ilmunya tetap bersemayam di ingatan ya. Oke ya. Selamat memperhatikan video dari Misulan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Untuk mengukur panjang suatu benda, biasanya kita menggunakan alat meteran pita, terus juga menggunakan meteran saku, dan juga bisa menggunakan penggaris. Dan masih banyak lagi alat ukur panjang yang lainnya. Nah, untuk mengukur panjang, kita harus tahu dulu satuan panjang. Nah, bisa kita lihat dalam bentuk tangga. Ada km, ada hm, dam, m, dm, cm, dan juga yang terakhir mm. Nah, km itu apa sih? Hm itu apa sih? Km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, yang terakhir mm itu milimeter. Nah, kalau arah tangganya ke atas atau kita naik ke atas itu dibagi 10. Tiap satu tangga naik. Tiap tangga naik 1 dibagi 10. Kalau naiknya 2 tangga berarti bukan dibagi 20 tapi 10 kali 10, 100. Naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Naik 4 dibagi 10.000 dan seterusnya. Ya, ingat anak tangga naik itu dibagi 10. Nah, kalau dia turun ke arah bawah berarti dikali 10. Berarti turun 1 dikali 10, turun 2 dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000 dan lain-lain dan seterusnya. Sekarang misalnya punya contoh nih, misalnya 6 km sama dengan berapa hektameter sih? Nah, kita lihat sekarang dari km kita turun ke hm. Berapa anak tangga turunnya? Ayo, dari km ke hm berarti hanya turun 1 tangga. Berarti karena dia turun dikali berapa? Dikali 10. Kenapa 10? Karena anak tangganya turun 1. 6 kali 10 berarti
berapa? 6 kali 10. Berarti 60 hektometer. Nah, sekarang misalnya 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Mana lihat, coba lihat meter. Meter, kalau dia mau ke sentimeter turun atau naik? Turun. Berarti coba berapa anak tangga? 1, 2. Kalau dia turun 2 anak tangga, berarti dikali berapa? 2 tangga, berarti 100 ya. Berarti jawabannya 3 kali 100 sama dengan berapa 3 kali 100? 300 centimeter. Ayo contoh selanjutnya. Misalnya 200 meter berapa hektameter sih? Nah, ayo mana? Itu meter. Hektameter di atasnya, berarti naik atau turun? Nah, naik. Berapa anak tangga? 2. Berarti kalau 2 anak tangga naik dibagi berapa? Dibagi 2 anak tangga. Berarti dibagi 100. Berapa 200 bagi 100? Nah, kalau pembagian dengan ada angka nolnya, kita coret aja. Nah, bisa dicoret kan? Kiri kanan dicoret, 2 angka dihilangi. Berarti kita tinggal bagi 2 bagi 1. Berapa? 2 hektameter. Nah, itu masih soal yang cukup mudah ya, contoh dari Miss. Sekarang nih, kalau misalnya Miss kasih contoh koma-koma deh nih nilainya. Misalnya 4,2 meter berapa senti? Meter ke sentimeter, berarti turun 2 anak tangga. Berarti 4,2 dikali 100 cm. Nah, kalau untuk perkalian dengan koma, kita harus menghilangkan nilai tanda komanya terlebih dahulu. Gimana caranya? Nah, kita lihat di belakang angka kan ada di belakang tanda koma kan ada satu angka. Berarti kita coret satu angka. Nah, tinggal 42 kali 10. Berapa? 420 cm. Lagi deh, 3000 desimeter. Berapa kilometer? Ayo lihat desimeter di mana, kilometer di mana. Nah, naik atau turun tangganya? Naik. Sekarang kita hitung berapa tangga. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menuju ke kilometer ada 4 anak tangga yang dilalui. Berarti dibagi 10.000. Berarti 30.000 dibagi 10.000. Ayo, sekarang kita coret aja angka 6-nya. Angka 6, angka 0-nya. Ayo, bisa ya? 3 coret. Habis kan? Berarti tinggal 3 dibagi 10. Berapa 3 dibagi 10? Ayo. 3 bagi 10. Berarti hasilnya adalah 3 dibagi 10 itu 0,3. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalian harus banyak latihan tentang ukuran panjang ya. Kalau masih kurang ngerti, ulangi lagi video dari Miss Sulan ya. Nah, itu tadi kalau satuan panjang. Nah, sekarang satuan berat. Sama aja satuan berat. Ada kilogram, hektagram, dan lain-lain. Sama aja. Kalau dia turun satu tangga berarti kali 10. Kalau dia turun 2 tangga berarti kali 100. Dan seterusnya 3.000, 4, 10.000. Begitu juga kalau naik dibagi 10. Sama kayak panjang tadi. Yang membedakan hanya kalau panjang kilometer, kalau berat dianya kilogram.
Nah, sekarang ternyata selain kilogram, hektagram, gram segala macam ini, di satuan berat kita sering dengar juga ada yang namanya ton, ada yang namanya kuintal. Nah, ton sama kuintal kalau dirubah jadi kilogram, 1 ton 1000 kilogram. Oh, misalnya lupa angka satunya. Nah, tapi kalau 1 kuintal itu 100 kilogram. Soalnya sama kayak panjang tadi. Jadi kalau misalnya 5 kilo titik-titik gram. 5 kilo. Kilogram kita mau rubah jadi gram. Lihat di sini, turunnya berapa tangga dari kilo ke gram? Ya, 1, 2, 3. Berarti kalau 30, 3000, bukan. Kelipatan 10, berarti 1000. Karena ini 5, berarti 5000. 5 kali 1000. Sama ya? Nah, sekarang masuk ke yang namanya pembulatan. Jadi terkadang ada angka-angka yang bukan angka bulat, tapi yang berkoma. Nah, kalau misalnya diminta untuk membulatkan, kalau di belakang komanya itu angka 5 ke bawah, berarti dibulatkan ke bawah. Tapi kalau misalnya angka di belakang komanya 5 ke atas atau 5, itu dibulatkan ke atas. Contohnya begini, misalnya misulan ada angka 1,2. 1,2 mau kita bulatkan. Sekarang lihat, di belakang koma angkanya 2. Nah, angka 2 itu di bawah 5 atau di atas 5. Karena angka 2 di bawah 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Kita hilangkan. 1,2 itu kalau dibulatkan 1. Misalnya lagi 3,4. Angka di belakang komanya 4. Nah, 4 itu di bawah 5 atau di atas 5? Kalau dia di bawah 5, berarti dia dibulatkan ke bawah. Tapi kalau angka 4 itu di atas 5, berarti dibulatkan ke atas. Ayo, angka 4 itu di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah kan? Nah, berarti dibulatkan ke bawah. Pembulatannya 3, ya. Tapi kalau misalnya 7,7, kita bulatkan angka 7,7. Angka di belakang komanya 7. 7 itu di bawah 5 atau di atas 5? Karena 7 itu di atas 5, berarti kita bulatkan ke atas. Naik dianya. Berarti adalah 8. Kalau misalnya 9,9, nah mau dibulatin. 9 itu di bawah 5 atau di atas 5? Di atas 5, berarti pembulatannya ke atas. 10. Kayak gitu ya. 10,3 mau dibulatin, angkanya di belakang koma 3, berarti dibulatkan ke bawah, jadinya 10. Tapi kalau misalnya ada 10,5, nah Miss gimana kalau dia angka 5 di tengah-tengah? Biasanya kalau dia angka di belakang komanya 5, kita bulatkannya ke atas. Kalau 10,5 dibulatkan ke atas jadi berapa? Jadi 11. Nah, paham ya untuk pembulatan ya? Ini masih satu angka di belakang koma ya. Oke, nah sekarang dilihat-lihat lagi, diperhatiin lagi. Nanti habis ini misalnya kasih latihan ya. Oke ya.